Ini adalah tren, atau bisa dengan melihat dari channelnya, tren channel begini, atau dari garis trennya ya. Nanti pelan-pelan kita kombinasikan. Yang ketiga dari candlestick trend, kemudian yang ketiga adalah support dan resisten. Support ini adalah titik terendah, di mana di titik terendah itu dia berhenti kemudian ditolak ke atas. Ini adalah support. Sedangkan resisten adalah harga tertinggi, di mana di situ berhenti harganya kemudian ditolak ke bawah. Ini menjadi resisten. Contoh, nah, yang ini adalah support, yang ini adalah support, yang ini adalah support, yang ini resisten, ini resisten, ini resisten. Ketika naik kemudian ditolak, ini menjadi resisten. Kemudian naik lagi, ditolak lagi. Berarti resistennya maju ke sini, yang dekat. Kemudian setelah itu breakout dari resisten sampai di ujung kembali lagi. Resisten yang di breakout ini berubah menjadi support. Kemudian resistennya di atas lagi, kemudian turun lagi. Nah, di sini tidak breakout dari support, maka support baru terbentuk di sini. Ini support baru. Ketika breakout dari resisten, maka berubah lagi fungsi resisten menjadi support. Ya, resistennya di mana dia kembali lagi. Ketika dia breakout ke bawah, breakout support, maka support ini berubah menjadi resisten. Ini juga begitu. Ini support di breakout berubah menjadi resisten. Nanti supportnya di mana dia kembali lagi. Ya, caranya melihat dari penolakan atau dari ekor, nanti akan muncul di sana. Contoh, ya, kita biasa menggambar dengan ujung-ujungnya, di mana di ujungnya itu kembali, di ujung bodi boleh, di ujung ekor di mana di situ banyak ditolak, banyak penolakan. Ketika banyak penolakan, maka di situ bisa menjadi support atau resistennya. Nah, begini caranya. Yang di sini adalah yang pertama, di sini kita lihat ini adalah support. Yang di sini support, kemudian yang di atas ini adalah resisten. Kemudian ketika ini support ini di breakout, maka support yang ini berubah menjadi resisten. Berubah menjadi resisten. Supportnya di mana? Supportnya di mana di situ ada penolakan lagi dan mulai ditolak kembali. Maka di sini menjadi support. Ini supportnya. Ketika sudah mulai ditolak lagi, ya, ketika sudah mulai ditolak lagi, kemudian melewati atau breakout dari support, breakout dari resistennya, ya, breakout dari resistennya, maka fungsi resisten ini berubah menjadi support sekarang. Resistennya di mana? Resistennya di mana dia kembali. Kalau misalkan di sini ada resisten ditolak, kemudian ternyata ada lagi yang kembali di atas, maka berubah menjadi ini adalah resistennya. Masih berlaku di sebelah sini, ini masih berlaku supportnya karena resisten tadi di breakout menjadi support. Sekarang ini di sini support yang terdekatnya, yang terdekat di sini. Kemudian dilihat di sini breakout apa tidak. Kalau breakout berarti nanti lanjut turun. Kalau tidak, dia akan berpeluang naik. Ternyata di area di sini dia banyak ditolak, banyak ditolak. Kemudian di ujung atas sebagai resisten, dilihat kalau dia breakout lagi lanjut. Ini fungsinya jadi support lagi. Resisten berada di penolakan berikutnya. Yang di bawah tetap menjadi support. Kita lihat kalau support di sini ditolak, maka dia kembali, ditolak kembali. Nah, kemudian di breakout, fungsi resist support ini juga berubah sekarang menjadi resisten lagi kalau naik lagi. Nah, di breakout lagi, setelah breakout turun, kemudian naik lagi, breakout lagi, ya, sehingga fungsi resisten ini berubah lagi.
jadi support sekarang. Di ujung atas yang kembali ini menjadi resisten. Perhatikan kalau misalkan nanti di breakout naik atau di breakout turun, nanti akan lanjut lagi. Nah, ketika di resisten tidak di breakout, dia kembali di bawah, dia tidak bisa breakout lagi, dia naik turun begini. Ini namanya kondisi sideways, konsolidasi. Dia tidak naik turun sebelum breakout salah satu. Nah, ternyata di situ ada yang lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Di mana banyak penolakan yang lebih dekat, maka di sini adalah area konsolidasi. Di area konsolidasi ini akan sangat sulit ketika kita pengen profit yang lebih atau pengen stabil dengan profit kita, karena akan naik turun. Maka untuk menghindari kondisi seperti ini, kita bisa manfaatkan dengan cepat, tapi hati-hati karena memang berbahaya. Dalam kondisi seperti ini akan keluar dengan panjang, baik turun atau naik, tergantung nanti bagaimana dominannya. Ketika sudah breakout ke atas, maka potensi akan makin kuat naiknya. Nah, koreksi sebentar, habis itu naik lagi. Perhatikan, naik lagi sampai di sini, masih ada peluang naik lagi karena sudah breakout. Kemudian fungsinya juga begitu, karena sudah di breakout, resisten berubah menjadi support sekarang. Kemudian resisten di mana di situ banyak ditolak, di situ banyak atau berhenti kembali. Ketika breakout support lagi, dia akan turun lagi, fungsinya berubah lagi. Ini jadi resisten kembali, supportnya di sini sekarang. Nah, perhatikan. Nah, ketika di support rata-rata kalau tidak di breakout dia akan kembali. Kalau di resisten dia tidak di breakout, rata-rata dia akan kembali. Seperti itu dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan metode breakout dari support maupun resisten. Ya, sangat penting memahami support dan resisten. Yang berikutnya, yang keempat adalah pahami area koreksi atau biasa disebut dengan retracement. Nah, koreksi ini standar biasanya 50% dari kecenderungan. Ya, cara mengenalinya cukup dengan melihat 50% atau 62%. Oke, contohnya begini. Ini kalau saya menyebut area koreksi, berarti area di mana di situ berpeluang atau diuji di situ apakah nanti kuat atau tidak. Ya, contoh yang paling gampang dulu dari urutan dulu. Ini naik turun dulu. Jadi kalau sudah turun, dominan turun begini, maka area koreksinya ambil separuh atau 50% dari keseluruhan, dari ujung bodi merah ke ujung bodi merah. Kita ambil separuhnya. Kalau kita menerapkan namanya indikator Fibonacci, ya kita bisa dengan Fibonacci, tapi saya jarang pakai ini. Ini taruh di ujung bodi, taruh di ujung bodinya, karena ini turun maka taruh di sini. Ya, kan mendekati tadi ya. Nah, 50%-nya kan mendekati yang saya buat ini. Atau 60%, 61% ini di sini berarti. Ya, saya coba untuk menggunakan logika saja. Ngambil 50% berarti di biru yang pertama ini. Ya, di sini. Sehingga untuk apa? Untuk menguji. Nanti ketika misalnya ini naik, harus diuji di sini. Kalau di area di sini nanti ditolak lagi oleh merah, seller, merah lagi, maka dia akan turun kembali. Sebaliknya ketika di area retracement ini dia breakout, mulai breakout lagi, maka dia akan lanjut naik. Sekarang kalau sudah terbentuk, trennya kuat naik, hijau sekarang dominan. Maka untuk melihat, untuk mengetahui retracementnya, kalau dia nanti turun, ya ambil separuhnya, kira-kira seperti ini. Kalau nanti dia di area di sini nanti ditolak atau kembali di area di sini nanti banyak ditolak dan kembali naik, maka berpeluang untuk naik kembali. Ini juga berlaku di sebelumnya. Kalau misalkan ternyata tidak sampai di area ini, dia ternyata ditolak kembali, maka akan makin kuat.
Ya, bahkan tidak sampai di bawah, hanya sampai di sini. Artinya hanya sampai leher. Hanya sampai leher kemudian kembali. Ini yang namanya koreksi. Ini namanya koreksi. Koreksi itu melawan dari tren. Melawan dari tren namun bersifat sementara. Dia koreksi kemudian naik lagi atau retracement. Nah, kalau sudah naik berarti yang mana yang kita gunakan? Yang terdekat dari running. Ini yang dominan, kita ambil 50% dari ini ya, dari kecenderungan di sini. Untuk apa? Untuk mengetahui, untuk menguji. Kalau nanti breakout berarti lanjut turun, kalau tidak berarti kembali. Karena di separuh ini dia breakout dan mencoba untuk naik lagi tidak mampu, dibuktikan dengan ini ada penolakan, ada ekor-ekor. Ya, maka kembali lagi, turun lagi, lebih panjang lagi. Kalau yang tadi naik kemudian turun, dia ditolak lagi, naik lagi maka lebih panjang lagi. Tetapi yang sebaliknya ini di breakout dan kuat kembali. Ya, breakout kemudian kuat lagi turunnya. Ya, ini adalah cara kita mengetahui titik balik atau titik lanjutnya. Sehingga misalnya begini, misalnya ketika koreksi begini, kalau kita mau ambil posisi sell, hati-hati ketika masih berada di area koreksi. Kalau kita ambil sell, hati-hati karena melawan dari trennya. Kalau misalkan di sini kita terjebak sell, misalnya terlanjur sell di sini, ya di bawah ini terlanjur sell misalnya, ya karena terpesona dengan merah-merah berjajar begini, ya walaupun masih jauh, tapi misalnya terlanjur sell di sini, maka perhatikan di atas ini ada penolakan. Ada penolakan ini sebagai antisipasi dan kehati-hatian kita. Kalau kita punya sell dan sudah mulai strukturnya merangkak ke atas, dilihat dari candle yang mulai hijau dan mulai breakout dengan supportnya, resistennya, maaf ya, ini resisten. Maka perhatikan ketika sudah begini, jangan dipentelengi, jangan dipandangi, jangan didoakan saja sell kita. Harus diubah, di cut loss sudah. Ketika market sudah berbalik arah, tidak ada jalan lain kecuali cut loss dan mengikuti dari tren yang ada. Kalau sudah breakout begini hijau, ya kita bisa ikut di sini, buy di sana. Yang rugi biarlah rugi, yang terpenting kita selalu recovery. Ya, mungkin kita rugi dengan 0,1, kita bisa naikkan 0,15 misalnya. Sehingga cepat kita recover, cepat kita mengembalikan kerugian kita. Minimal ya sama, minimal sama. Meminimalkan kerugian itu minimal sama. Sama itu berarti dengan perbandingan risk dan reward ratio tadi 1:1. Kalau kerugiannya misalkan 50, berarti minimal ya 50, kalau bisa ya 100. Artinya kalau misalkan belum bisa saat itu kondisi market tidak memungkinkan untuk kita profit 100, ya close dulu di awal, jangan menunggu sampai 100 karena kita tidak tahu sampai di mana naiknya. Ya, yang terpenting minimal bisa menekan kerugian sekecil mungkin. Kemudian nanti ketika sudah ada peluang kita bisa entry lagi. Kalau sudah naik begini, kita bisa lihat di sebelah kirinya nanti pasti ada penolakan. Nah, di sini ada penolakan, artinya di ujung sini ini ada banyak penolakan, yang terdekat dulu. Kenapa tidak di sini? Karena bukan terdekat dan sudah dilewati, maka yang terdekat di sini. Kita geser, apakah di situ ada bertepatan? Nah, ternyata ketika sudah betul-betul berdekatan, bertepatan dengan resisten dan di ujung di sana berubah warna. Sekali lagi, kalau tidak ada penolakan, kita butuh 2 candle merah untuk konfirmator sell. Ya, sehingga kita entry kita mungkin menunggu 1-2 di sini. Sellnya di sini. Kita ngambil posisi sell di sini. Ya, atau misalkan ketika kita ragu dengan warna hijau, ya kita tunggu dengan warna merah sekalian di sini. Ya, boleh. Ini menjadi bagian cara entry kita. Ya, mana yang kira-kira yang sering kita gunakan dan valid, ya kita pakai. Boleh di sini atau di atasnya. Kemudian ketika sell jangan lupa langsung kita membuat atau batasi kerugian. Di ujung di sana ada resisten, kita naikkan sedikit. Nah, ini SL-nya di 174172.
Yang di bawah sama kita taruh juga, boleh di sana atau boleh di sini. Di sini ada penolakan karena jaraknya biar tidak terlalu jauh, biar tidak terlalu dekat. Ya, boleh seperti ini. Sehingga namanya trading selalu ada rencana yang jelas, selalu ada batasan yang jelas, selalu ada sistem yang jelas. Ya, tidak asal masuk kemudian kita tunggu. Begitu minus panjang kita tidak tahu perhitungannya, kita berdoa mudah-mudahan gitu. Padahal sudah berubah warna, sudah berubah arah. Itulah yang rata-rata trader MC karena tidak tahu konsep, tidak tahu rencana trading yang dipakai yang bagaimana.